Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang Bapak dan Ibu hebat. Dalam seksi pelatihan yang krusial, dasar-dasar komunikasi, yang kita sebut dengan landasan interaksi pembelajaran yang efektif. Saya, Rosani Medriati, akan memandu Anda. Bapak Ibu yang berbahagia. Mengapa ini penting? Karena di perguruan tinggi, komunikasi kita tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi membangun makna bersama, membangun interaksi yang empati dan partisipatif. Sebelum kita melangkah jauh, marilah kita lihat peta konsep materi yang akan kita bedah selama 15 menit ke depan. Kita akan mulai dari 4 pilar utama: konsep dasar, jenis dan bentuk, prinsip efektif, dan hambatan komunikasi. Kita akan memastikan bahwa pada akhir sesi ini kita semua mampu menjadi komunikator yang efektif, baik secara verbal maupun non-verbal. Mari kita definisikan komunikasi adalah proses menciptakan makna bersama melalui interaksi simbolik, baik verbal maupun non-verbal. Tujuan utama kita adalah mencapai kebersamaan makna. Contoh dalam kelas. Ketika Anda menjelaskan istilah ilmiah yang kompleks, misalnya teori konstruktivisme, komunikasi Anda berhasil jika mahasiswa tidak hanya menghafal definisinya, tapi benar-benar memahami dan dapat mengaitkannya dengan pengalaman mereka itu. Tujuan komunikasi di perguruan tinggi mengerucut pada 4 pilar. Pertama, membangun hubungan edukatif, dilandasi rasa saling percaya dan empati. Kedua, meningkatkan efektivitas materi. Pesan disampaikan jelas dan kontekstual. Ketiga, mendorong partisipasi aktif mahasiswa, terlibat diskusi dan pemecahan masalah. Keempat, mengembangkan keterampilan kritis. Ini terkait dengan pengembangan komunikasi akademik. Contoh, dalam sesi diskusi, dosen menggunakan teknik bertanya dengan terbuka, open-ended question, untuk memastikan mahasiswa berpartisipasi, bukan hanya sekedar menjawab ya atau tidak. Komunikasi efektif memiliki pilar yang kita harus pegang teguh. Fokus pada 3 yang utama. 1. Kejelasan. Bahasa harus mudah dipahami. Hindarilah istilah yang terlalu jargon tanpa penjelasan. Kedua, keterbukaan. Adanya kesempatan 2 arah. Kita bukan hanya komunikator, tapi juga komunikan. Ketiga, empati. Kemampuan memahami sudut pandang dari kebutuhan mahasiswa. Contoh, jika mahasiswa terlihat stres atau pasif, dosen yang empati akan menyesuaikan gaya komunikasinya. Misalnya dengan bertanya secara privat, kontekstualitas, bukan langsung menyalahkan. Komunikasi adalah inti proses pembelajaran. Keberhasilan transfer ilmu tergantung pada efektivitas komunikasi. Peran komunikasi
meliputi 1. Transmisi pengetahuan, 2. Interaksi sosial, 3. Motivasi, 4. Evaluasi. Contoh, saat memberikan feedback, gunakanlah bahasa yang membangun, menimbulkan motivasi, bukan merendahkan, sehingga mahasiswa termotivasi untuk memperbaiki diri. Kita dipengaruhi oleh faktor internal, seperti persepsi, motivasi, emosi, dan eksternal dipengaruhi oleh sosial budaya, lingkungan, teknologi digital. Karakteristik dosen kini dituntut untuk menjadi fasilitator dialog ilmiah yang empatik dan menjaga psikological safety, keamanan psikologi. Contoh, jika kita memiliki prasangka faktor internal terhadap mahasiswa tertentu, itu bisa menghambat penerimaan pesan kita. Dosen perlu reflektif dan profesional. Lalu, bagaimana implikasinya di kelas? Kita perlu fokus pada ini. 1. Komunikasi dua arah atau dialogis, integrasi verbal dan non-verbal, gerak tubuh, kontak mata, nada suara memperkuat pesan. 3. Empati dan asertif, tegas namun menghargai. 4. Pemanfaatan media digital secara strategis di era virtual. Contoh non-verbal. Saat mahasiswa presentasi, anggukkan kepala kita. Non-verbal menunjukkan bahwa kita mendengarkan empati yang membangun rasa hormat dan kedekatan. Ada 4 jenis hambatan utama yang kita hadapi. Pertama, hambatan fisik. Gangguan suara, jarak, atau media yang tidak memadai. Kedua, hambatan psikologis, prasangka, perbedaan persepsi, stres, dan trauma. 3. Hambatan sematik, penggunaan istilah yang terlalu sulit atau mempunyai arti ganda. Keempat, hambatan budaya, perbedaan nilai, bahasa, atau latar belakang sosial. Contoh semantik, jangan menggunakan singkatan yang umum di kalangan dosen. Misalnya CPL, RPS, LMS, tanpa memastikan mahasiswa tahu artinya. Jika tidak, itu menimbulkan semantic noise. Bapak Ibu sekalian, komunikasi yang baik adalah jembatan menuju pembelajaran yang bermakna. Mari kita berkomitmen untuk terus mengasah keterampilan komunikasi kita. Tidak hanya untuk mentransfer pengetahuan, tetapi untuk menginspirasi dan membangun ruang kelas yang aman dan berpusat pada mahasiswa. Terima kasih atas partisipasi aktif Anda. Sampai jumpa di sesi pelatihan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.